Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar C++. Nah, kemarin kita sudah ngebahas tentang bagaimana mekanisme pointer yang menunjuk ke function. Nah, sekarang kita akan membahas gimana kalau misalnya pointer itu menunjuk ke array gitu loh, ya kan? Nah, function sudah, sekarang waktunya kita eh, pointer ke array. Oke, jadi seperti biasa kita akan tulis terlebih dahulu include iostream-nya dan juga using namespace std-nya di sini. Dan sebelum lanjut ya, karena kita akan melibatkan array di video kali ini, jadi buat teman-teman yang masih belum tahu array itu apaan, bisa tonton video aku sebelumnya ya, ada ngebahas tentang array, atau teman-teman bisa belajar sendiri ya, array di C++ itu gimana gitu loh, ya kan. Oke, tapi di sini karena kita hanya melibatkan array, kita nggak melibatkan function ya. Jadi kita langsung aja tulis function main di sini. Oke, return 0 seperti ini. Nah, pertama-tama kita akan siapkan sebuah array ya. Misalnya kita punya array data deh, ya kan? Array data. Nah, nilai apa namanya? Nilainya ini cuma 5 deh, ya kan? Nilai apa namanya? Bukan nilai sih, jumlah elemennya ya. Elemennya cuma ada 5 gitu loh, ya kan? Nah, di dalam sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kita pakai array sederhana aja di sini karena inti utamanya bukan array tapi pointer ke array. Oke. Jadi kita pakai asumsikan kita punya array data ya di sini ya kan. Nah, bagaimana cara agar pointer itu menunjuk ke data gitu loh ya kan. Nah, jadi caranya sebenarnya mirip aja dengan saat kita mendefinisikan pointer untuk menunjuk ke variabel biasa. Mirip sebenarnya, tapi ada sedikit perbedaan. Oke, di sini kita perhatikan lagi tipe datanya integer ya, berarti kita tulis integer di sini ya kan. Nah, kemudian nama pointernya apa ya? Kemarin L sudah, berarti apa ya yang belum? M ya, ya kan? Nah, misalnya kita punya pointer M di sini. Nah, sama dengan nah, kalau misalnya kita menunjuk ke variabel biasa, kita kan pakai referensi, ya kan kayak gini, ya kan. Nah, nama variabelnya apa, ya kan kayak gini ya kan biasanya ya kan. Jadi kita pakai referensi, kemudian nama variabelnya apa, ya kan. Nah, itu kalau kita pengen menunjuk ke variabel biasa. Tapi karena kita ingin menunjuk ke array, maka referensinya jangan ditulis, ya kan. Jadi kita cukup tulis nama arraynya aja, udah gini, selesai, ya kan. Dan secara otomatis si M ini ya, pointer M ini itu bakal menunjuk ke alamat memori elemen pertama ya. Ingat, alamat memori elemen pertama, bukan alamat memori array data ya. Nah, gitu ya kan, makanya ya kan kalau misalnya kita akses memorinya ya kan, alamat memorinya ya kan, dari M ini ya kan, maka dia bakal menampilkan alamat memori elemen pertama, bukan ini ya, bukan data ya. Nah, jadi agak sedikit apa ya, beda gitu loh ya kan. Jadi mungkin kita berpikir, oh pasti dia bakal nunjuk ke array data nih ya kan. Padahal kenyataannya ya kan dia tuh bakal nunjuk ke elemen pertama. Nah, catat ya. Nah, bukan ke datanya tapi ke elemen pertamanya gitu loh ya kan. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara mengaksesnya gitu loh ya kan. Nah, cara mengaksesnya tuh misal pertama-tama kita pengen mengakses nilainya dulu deh ya kan. Misalnya kita pengen mengakses elemen pertama aja ya kan. Nah, caranya itu ya kita tulis M di sini ya kan. Nah, maka kalau kita coba run hasilnya adalah 1 ya. Nah, seperti ini ya. Hasilnya adalah 1 ya kan. Nah, lalu gimana caranya ya kan kita pengen mengakses apa ya? Elemen kedua misal. Elemen kedua ya yang ini misalnya ya kan.
atau elemen ketiga deh, ya kan. Nah, caranya itu kita hapus M-nya dulu, lalu kita buka kurung, lalu kita tulis M ditambah 2, ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, karena pada awalnya si M ini kan dia bakal nunjuk ke elemen ke 0 gitu loh, ya kan. Nah, ingat ya kan, indeks dari array itu dimulai dari 0, ya kan. Nah, jadi ya kan, karena dia mulainya dari 0, maka ya dia bakal nunjuk ke 1 gitu loh, ya kan. Tapi di sini kalau kita lihat di sini M ditambah 2, berarti 0 ditambah 2, sama aja seperti itu, ya kan. 0 tambah 2 berarti dia bakal menunjuk ke indeks ke 2, ya kan. Nah, indeks kedua adalah 3, ya kan. Nah, maka outputnya harusnya adalah 3. Nah, mari kita lihat. Tuh, lihat. Outputnya adalah 3 gitu loh, ya kan, bukan satu lagi, ya kan. Kenapa? Karena ya kan, dia kan awalnya kan, ingat ya, dia awalnya nunjuk ke elemen pertama, ya. Elemen pertama ini adalah elemen ke 0, ya kan. Nah, tapi di sini kita tambah 2 gitu loh, ya kan. Nah, kita tulis M ditambah 2. Nah, itu sama aja ya kan, apa ya, sama aja ya kan, indeksnya itu tuh ditambah 2 gitu loh, ya kan. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, indeks kedua adalah 3. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, by the way, ini cuma salah satu cara untuk mengakses nilai dari array gitu loh, ya kan. Melainkan ada lagi cara yang kedua gitu loh, ya kan. Nah, cara yang kedua ya kan, yang mungkin lebih apa ya? Mungkin lebih familiar gitu loh, ya kan, bagi kita gitu loh, ya kan. Bagi yang terbiasa pakai array mungkin terasa lebih familiar gitu loh, ya kan, pakai cara yang kedua ini, ya kan. Nah, jadi gimana cara yang kedua, ya kan. Nah, cara yang kedua adalah kita pakai ini, ya kan, apa namanya, pakai indeks, ya kan. Nah, misalnya ya kan, kita pengen nulis 0, ya kan, ya udah, ya kan, maka secara otomatis ya kan, dia bakal ngakses ke indeks ke 0, ya kan. Nah, yaitu 1 gitu loh, ya kan. Nah, sekarang mari kita coba lihat apakah sama ya. Nah, hasilnya adalah 1, ya kan. Kalau kita lihat, by the way ini biar nggak bingung ya. Biar nggak bingung, ini kita komentarin dulu. Nah, kita lihat. Nah, benar ya kan, outputnya adalah 1, ya kan, karena indeks pertama ya, indeks ke 0 itu adalah 1. Nah, mungkin coba kita ganti jadi 2 deh, ya kan. Nah, kira-kira apakah sama, ya kan, 3 gitu loh, sama dengan yang ini, yang kita komentarin ini, 3 outputnya. Kita lihat. Oke, sama, ya kan, ternyata. Nah, gitu ya kan. Nah, jadi apa ya? Bisa dikatakan ya kan, cara yang kedua ini tuh kayak kita tuh mencoba memanggil array palsu gitu loh, ya kan. Nah, ini lagi dan lagi melibatkan analogi yang sudah aku sebutkan di apa ya, di video sebelumnya yang ngebahas tentang pointer ke function, ya kan. Jadi analoginya tuh kayak kembaran gitu loh, ya kan. Jadi data, ya kan, data sama M itu seolah-olah kayak dua array yang sama gitu loh, kembaran gitu loh, ya kan. Tapi bedanya apa namanya, data ini tuh versi yang aslinya, yang orinya gitu loh, ya kan. Sedangkan M-nya ini versi yang KW-nya gitu loh, yang palsu gitu loh, ya kan. Tapi dia diperlakukan sama gitu loh, ya kan, kayak sama aja gitu loh, ya kan, gak ada bedanya gitu loh, ya kan. Nah, gitu ya kan. Jadi kalau kita nulis M indeks kedua itu sama aja kita dengan menulis data indeks kedua gitu loh, ya kan. Nah, apa namanya, ini kan kita nulis M indeks kedua, hasilnya adalah 3. Nah, sekarang coba nih kalau kita tulis data nih, ya kan. Nah, sama nggak 3? Ya sama, hasilnya sama, 3 gitu loh, ya kan. Nah, jadi terserah aja gitu loh, ya kan. Kita mau manggilnya tuh pakai yang asli atau pakai yang KW, ya terserah gitu loh, ya kan. Nah, kalau ini kita nyoba manggil pakai yang asli gitu loh, ya kan. Ya kan, jadi kita panggil array-nya langsung. Tapi kalau kita pakai yang KW-nya juga bisa gitu loh, yang M-nya gitu loh, ya kan, bisa. Hasilnya ya sama aja 3 gitu loh, ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi
itu untuk cara memanggil nilainya, mengakses ya, mengakses nilainya. Nah, sekarang gimana cara mengakses alamat memorinya? Nah, cara mengakses alamat memorinya juga ada dua cara, ya kan? Nah, cara yang pertama kita cara yang simpel dulu, ya kan, kayak gini, ya kan? Jadi kita cukup nulis M seperti ini, ya kan, maka dia akan otomatis mengakses alamat memori elemen pertama, ya kan? Karena ingat, saat pointer M itu dideklarasikan, ya kan, seperti ini, ya kan? Nah, saat pointer M itu didefinisikan ya, lebih tepatnya, ya kan, untuk menunjuk ke array data, ya kan, maka si M ini itu otomatis akan menunjuk ke elemen pertama, ya, elemen ke 0, ya kan. Maka secara otomatis kalau kita coba tulis M di sini, ya kan, nah si out M di sini, ya kan, maka dia akan mengakses alamat memori dari elemen pertama, ya. Ingat, ini adalah alamat memori dari elemen pertama, ya. Nah, ini mungkin kita komentarin dulu ya, kita tandain, ya kan. Ini alamat elemen ke 0, bukan alamat array data. Ingat ya, bukan alamat array data seperti ini, ya. Nah, jadi ya kan M ini adalah alamat elemen pertama, bukan alamat array data. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya kan kalau misalnya nih ya kan kita tulis tambah 1 ya kan di sini, maka dia otomatis akan berpindah ke indeks ke 1 gitu loh ya kan. Nah, jadi kan awalnya kan dia kan nunjuk ke indeks ke 0 ya kan, kemudian kita tambah 1 di sini, maka dia akan indeksnya tuh nambah 1 gitu loh ya kan. Nah, jadi ya kan dia otomatis akan nunjuk ke indeks 1. Indeks ke 1 adalah 2, ya kan? Nah, sekarang kita coba lihat apakah alamat memorinya sama. Nah, kita ingatnya 270 ya, digit terakhirnya. Nah, sekarang ini beda lagi. Ini 6B4 nih, ya kan? 3 digit terakhirnya, ya kan? Nah, beda ya kan? Nah, ini adalah alamat elemen ke 1 gitu loh, ya kan? Alamat elemen ke 1 gitu loh, ya kan? Karena ya kan apa ya? Karena ya kan ingat ya, karena M ini itu nunjuknya elemen ke pertama gitu loh ya kan. Jadi kalau kita tambah 1 di sini ya kan, itu kayak apa ya, sama aja menggeser gitu loh ya kan, kayak menggeser arahnya gitu loh ya kan. Dia kan awalnya arahnya ke elemen ke 0 ya kan. Nah, kalau kita tambah 1 itu arahnya tuh berubah menjadi ke 1 gitu loh ya kan. Nah, gitu ya, indeks ke 1. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Semoga ini kayaknya agak susah nih buat dipahami nih penjelasanku yang bagian ini nih kayaknya nih. Semoga dapat dipahami ya teman-teman ya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya kan. Apa ya? Kurang lebih ya kan mungkin biar lebih jelas tuh kita coba tandain ya kan di sini ya kan. Nah, seperti ini. Nah, M menunjuk ke elemen 0 ya kan. Nah, gitu ya. Jika M ditambah 2 ya kan, maka elemen 2. Nah, seperti itu. Jadi ya kan mungkin kita akan coba jelasin sekali lagi ya. Semoga kali ini jelas ya. Jadi ya kan M ini kan menunjuk ke elemen ke 0 ya kan. Nah, lalu ya kan jika M-nya ini kita tambahkan atau kita kurangkan ya. Jadi M ini nih bisa loh ya kan dikalikan, ditambahkan, dikurangkan atau dibagi, itu bisa ya kan sebenarnya ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, jadi ya kan karena M ini menunjuk ke elemen ke 0 ya kan, maka ya kan yang ditambahkan ya. Nah, yang ditambahkan, nah misalnya ya kan ini tambah 2. Yang ditambah 2 ini adalah 0-nya, bukan M-nya gitu loh ya kan. Nah, gitu ya kan. Jadi ya kan logikanya gini ya kan, M-nya menunjuk ke elemen 0. Nah, 0-nya ini ditambah 2 ya kan.
Nah, kalau kita nulis M ditambah 2 berarti nolnya ditambah 2, ya kan? Nah, 0 tambah 2 berapa? 0 tambah 2, 2, ya kan? Ya udah, ya kan? Nah, secara otomatis nolnya berganti jadi 2. Nah, begitu. Maka, sekarang pernyataannya beda, ya kan? Awalnya M menunjuk ke elemen 0, sekarang pernyataannya adalah M menunjuk ke elemen 2, ya kan? Makanya kalau kita tulis M ditambah 2, ya kan, di sini, maka dia akan mengakses alamat memori dari indeks kedua. Nah, indeks kedua kan 3, ya udah dia bakal mengakses alamat memori indeks kedua itu apa gitu loh, ya kan. Nah, kalau kita coba run itu beda lagi, ya kan, dengan yang indeks ke 1 tadi, ya kan. Nah, beda lagi, ya kan. Nah, 3 digit terakhirnya tadi aku ingat 6B4 ya kalau nggak salah, ya kan. Nah, ini 698, ya kan. Nah, gitu ya, ya kan, beda, ya kan. Alamat memorinya tuh seperti itu, ya kan. Nah, lalu ya kan ada cara yang kedua, ya kan. Nah, cara yang kedua ini mungkin lebih apa ya, lebih konkret nih, lebih simple nih, ya kan. Nah, jadi cara yang kedua ini ya kan kita perlakukan seperti array gitu loh, ya kan. Nah, misalnya indeks kita ingin mengakses indeks kedua, ya udah tulis 2 di sini, ya kan. Tapi kita jangan lupa taruh referensi di sini, kasih referensi. Nah, di sini ya. Nah, maka dia otomatis akan mengakses alamat memori ke indeks kedua gitu loh, ya kan. Nah, kalau kita lihat ya apakah sama, ya kan. Nah, mungkin kita bakal coba kasih tanda deh, ya kan. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi M ditambah 2 tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira apakah sama alamat memorinya? Tuh, kalau kita lihat ya, alamat memorinya sama, ya kan? Tuh, lihat atas bawah sama gitu loh, ya kan? Nah, jadi dua cara ini valid berarti, ya kan? Nah, gitu ya. Begitu juga dengan dua cara untuk mengakses nilainya gitu loh, ya kan? Itu juga valid keduanya gitu loh, ya kan? Nah, mungkin kita tulis ulang deh, ya kan, biar teman-teman percaya gitu loh, ya kan? Nah, cara yang pertama tadi ya kan kita tulis ininya ya, apa namanya? Seperti ini ya, kalau nggak salah, ya kan? Nah, kemudian cara yang kedua tadi kalau nggak salah tadi gini ya kan, tulis M seperti ini gitu loh, ya kan. Nah, gitu ya, ya kan. Nah, misal apa namanya ini M-nya nih bisa ditambah ya, tapi dalam kurung kalau nggak salah. Nah, kayak gini ya. Jadi M-nya ini bisa dipindah ya kan ke elemen kedua misalnya, ya kan, dengan cara ditambah 2 ya kan, tapi dalam kurung seperti ini. Nah, yang ini kita ganti jadi 2 juga nih, ya kan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat apakah sama, ya kan, hasilnya. Mari kita lihat. Oh iya, ini kita kasih enter lagi sekali ya. Oke. Tuh, kalau kita lihat sama, ya kan, sama-sama 3 gitu loh, ya kan. Tuh, lihat. Ini apa namanya, kalau yang ini output dari si ini gitu loh, ya kan. Nah, kemudian yang ini adalah output dari si ini. Nah, berarti ya kan dua cara ini tuh valid gitu loh, ya kan. Ya, jadi terserah aja mau ngakses nilai elemennya mau pakai cara yang ini, ya kan, yang simple, ya kan, atau mau pakai cara yang ini juga bisa gitu loh, ya kan. Nah, gitu ya, ya kan. Jadi kedua cara ini valid gitu loh, ya kan. Nah, jadi teman-teman bisa ikuti ya kan dua cara ini, ya kan, baik untuk mengakses nilainya ataupun mengakses alamat memorinya. Dan oh iya, aku pengen ngasih tahu bahwa ada satu lagi ya, ya kan, apa ya, satu mekanisme ya, ya kan, yang hampir terlewat ya. Jadi sebenarnya kita bisa loh, ya kan, apa ya, mendefinisikan pointer untuk menunjuk ke salah satu elemennya aja gitu loh, ya kan. Nah, jadi bukan menunjuk ke apa ya, bukan menunjuk ke array data, tapi untuk menunjuk ke elemen dari datanya gitu loh, ya kan. Nah, contohnya gimana? Contohnya tuh misal kita punya eh, M sudah N deh lagi, ya kan. Nah, kita punya apa ya? Oke, sorry ya. Nah, kita punya apa ya? Pointer N seperti ini, ya kan. Pointer N seperti ini. Nah, kemudian ya kan kita pengen
pointer si N ini itu menunjuk ke elemen kedua deh ya kan, yaitu si 3. Ya udah, caranya itu kita tulis data seperti ini ya kan. Nah, ini valid ya kan. Nah, kayak gini juga bisa gitu loh ya kan. Nah, kalau misalnya kita coba nih cout ya. Ini kita enter dulu ya biar lebih jelas ya. Nah, kalau kita coba cout n-nya ya kan seperti ini ya kan. Maka hasilnya dia 3 juga gitu loh ya kan. Tuh, lihat. Sama ya kan. Ini 3, ini 3, ini 3 juga ya kan. Nah, ini 3 ini dari si ini ya gitu loh ya kan, sama gitu loh ya kan. Nah, atau biar beda dikit kita coba apa namanya nunjuk ke 5 deh ya kan, atau elemen keempat. Nah, sekarang kita coba run. Nah, hasilnya adalah 5 gitu loh ya kan. Nah, jadi kayak gini tuh valid gitu loh ya kan. Jadi ini berlaku kalau misalnya teman-teman pengen pointernya ini cuma nunjuk ke salah satunya aja gitu loh ya kan, ke salah satu elemennya aja gitu loh ya kan. Bukan ke keseluruhan gitu loh. Kalau kalau pengen ke keseluruhan ya nulisnya ya gini ya kan, apa namanya, M sama dengan data doang gitu loh ya kan, nggak pakai referensi kayak gini gitu loh ya kan, plus indeksnya nggak gitu loh ya kan, cuma nulis data kayak gini doang gitu loh ya kan. Nah, jadi kayak gini sekali lagi valid ya. Nah, seperti itu. Oke, baik, aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang pointer ke array. Semoga dapat dipahami ya. Jika teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa ulang kembali videonya atau bisa cari sumber pembelajaran lain ya. Oke, tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!